Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Tapi sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ustazah dibersamai oleh Ustazah Syifa. Nah, Ustazah Syifa ini adalah salah satu mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek pembelajaran lapangan di sekolah kita. Silakan Ustazah. Assalamualaikum anak-anak. Saya Ustazah Syifa. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 5 tentang nama-nama kitab Allah. Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita simak. Mengenal kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dalilnya ada dalam surah An-Nisa ayat 136. yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, kita sebagai umat muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul pilihannya. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat turun di kota Mesir dan sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur turun di tanah Kanan dan sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun di kota Yerusalem dan sebagai petunjuk bagi kaum Nasrani. Yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah. Dan kitab Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi umatnya. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Dalilnya ada pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudal
Israila alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Isi utama kitab Taurat adalah 10 perintah yang berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariat. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi umatnya. Zabur berasal dari kata zabaro, artinya tulisan. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur juga disebut Kitab Mazmur. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Nasrani. Injil artinya kabar gembira. Makna dari kabar gembira tersebut karena Nabi Isa mengabarkan kepada kaumnya akan berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kitab Injil kepada kaumnya selama 3 tahun. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 yang berbunyi, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bani Maryam wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil berisi hukum agama, seruan dan ajakan menyembah Allah, kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalilnya ada pada surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih
fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Isi pokok Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan alam sekitarnya. Kemudian berisi tentang muamalah, janji dan ancaman, kisah para nabi dan rasul, orang-orang solih dan orang-orang yang ingkar, dan ilmu pengetahuan. Proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran disebut juga dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana peristiwa ini terjadi di Gua Hiro, Mekkah pada tanggal 17 Ramadan. Dan pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Sedangkan wahyu terakhir yang diturunkan adalah surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Tempat dan waktu turunnya Al-Quran terjadi di kota Mekkah dan Madinah, yang mana 13 tahun turun di kota Mekkah dan 10 tahun turun di kota Madinah. Surah yang diturunkan di kota Mekkah dinamakan Surah Makkiyah. Peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah yang diturunkan di kota Madinah dinamakan Surah Madaniyah. Dan peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Muhammad telah hijrah ke kota Madinah. Surah Makkiyah tergolong surah-surah yang pendek, sedangkan surah-surah Madaniyah tergolong surah-surah yang panjang. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Jumlah surah yang ada dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Kitab Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yang mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita
sudah selesai belajar nama-nama kitab Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Lukman Al-Hakim Yogyakarta dengan Akta Nomor 2 tanggal 27 Juni 2012.